Dablek itu, monyet-monyet maling-maling itu dablek. Pemerintahan Prabowo akan menghadapi masalah serius soal utang. Beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika. Kamu dapat data dari mana di Kompas ini? Menyangkut LPG ini mungkin kamu punya media kamu aja yang mungkin yang belum tahu. Selamat pagi Pak Bahlil, saya Ariel dari Kompas TV. Saya ingin menanyakan terkait dengan beberapa daerah masih ada yang LPG cukup langka dan pembatasan kuota dari agen ke pengecer itu seperti apa nanti ke depannya. Lalu yang terakhir mungkin dipastikan lagi Pak Bahlil terkait dengan reshuffle ini. Dablek itu, monyet-monyet maling-maling itu dablek. Wow. Enggak sadar-sadar, ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Semoga iya Pak. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran dan Gibran, dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Aman ya, napi korupsi Agus Hartono ketahuan makan bareng sama keluarganya di sebuah restoran. Gue pikir tren Agus bermasalah itu cuman mentok di 2024. Ternyata 2025 masih ada pejabat pula. Yang lucu, Kalapas Semarang bilang bahwa dia mengakui hal itu terjadi dan sudah mengupayakan hal-hal ke depannya seperti memindahkan Agus Hartono ini ke Lapas Super Maksimum Security Nusa Kambangan. Mohon maaf lagi nih. Berarti yang super ketat itu cuma Nusa Kambangan. Berarti lapas lain bisa diatur dengan uang. Wah, Ini bahaya banget narasi penghematan yang dibangun sama pemerintah. Ini 11-12 sama narasi makan gratis yang digebor-geborkan pas mereka kampanye kemarin. Mereka tuh tahu persis kalau masyarakat Konoha itu EQ-nya mayoritas pada jongkok. Dan parahnya mereka dengan sengaja memanfaatkan itu untuk meraih simpati publik dengan mengelabui publik lewat program-program yang seakan itu berpihak kepada rakyat. Padahal kalau kita mau berpikir lebih cerdas lagi, cara-cara mereka untuk melakukan penghematan itu malah berpotensi memperburuk kondisi ekonomi. Contoh gas yang dibatasi itu akan menyusahkan UMKM, itu akan menyusahkan masyarakat, dan pada akhirnya akan membuat ekonomi tidak produktif. Kenapa nggak menghentikan proyek-proyek yang nggak penting aja, kayak IKN, kayak makan gratis? Nah, makan gratis ini konyol implementasinya. Kata mereka, anak-anak sekolah membutuhkan makan gratis, tapi eksekusinya mereka mengimplementasikan pada sekolah-sekolah yang notabene sebelum dilantiknya Pak Gemoy itu sendiri, mereka itu sudah bisa makan. Jadi ini tuh bukan program untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan exposure mereka. Mereka pilih sekolah-sekolah di kota biar mudah informasinya tersebar. Gimana kalau menurut kalian? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama channelnya Bang Toha yang akan mereaksi video terviral terkini. Pak Prabowo berpidato berapi-api, bahkan sampai-sampai mengatakan, ya kalau dalam bahasa kasarnya sih, orang yang korupsi itu seperti monyet. Tetapi apakah benar Pak Presiden Prabowo memastikan bahwa jika dia menjabat sebagai presiden tidak ada yang kebal hukum? Koruptor tetap akan dihukum. Demi rakyat Pak Prabowo rela mati. Wow, luar biasa. Memang kalau mendengar pidato Pak Prabowo, saya sebagai masyarakat juga sangat kagum ya. Pidato beliau itu begitu berapi-api. Ya, kita tahu sendiri Pak Prabowo ini adalah seorang jenderal. Tentunya berpidato itu memang luar biasa. Jadi semangatnya itu menggebu-gebu. Tapi fakta yang terjadi, mau tidak mau faktanya, koruptor kok bisa makan malam bersama keluarga. Padahal di penjara. Ini gimana toh Pak Prabowo? Pak Prabowo yang katanya kalau Pak Prabowo jadi presiden tidak ada yang kebal hukum. Harusnya Pak Prabowo melihat kasus-kasus seperti ini. Dan mungkin juga tidak
asing lagi ya dengan pemandangan seperti ini di Konoha, bukan di Indonesia, di Konoha. Masih ingat nggak yang kasus di Konoha pada zaman dulu? Andai aku Gayus Tambunan yang bisa pergi ke Bali. Itu kan juga kasusnya kurang lebih sama seperti koruptor yang bisa makan malam bersama keluarga. Memang sih, berbicara tentang koruptor di negara kita, kadang-kadang kita sebagai masyarakat itu capek karena seolah-olah seperti sudah menjadi budaya. Kemudian program Pak Prabowo ini juga mendapat kritikan berbagai masyarakat, netizen, kecewa, tak berpuas hati. Kenapa dinilai program makan gratisnya itu kenapa harus terpusat di kota-kota besar? Kenapa tidak di pedesaan? Kemudian saya sebagai masyarakat juga ingin memberikan kritikan. Kalau makan siang gratis ini dinilai tidak efektif ya dari beberapa pandangan masyarakat. Menurut saya juga dibilang kurang efektif juga kurang efektif karena program makan gratisnya ini kenapa dilakukan di kota, kenapa nggak di desa, sedangkan mayoritas di desa saya yang termasuk desa tidak maju, desa pedalaman, kok belum dapat, ini gimana? Tetapi di kota-kota kok lebih duluan dapat, itu maksud dan tujuannya itu seperti apa? Harusnya kalau memang benar-benar memberikan program makan bergizi gratis itu harus di kampung-kampung pelosok, bukan di perkotaan. Ini kalau dari segi pandangan saya. Kemudian Pak Prabowo juga kaget. Kok bisa-bisanya Pak Menteri Bahlil itu ya kan, yang katanya tidak bisa bahasa Inggris, kemudian kok bisa jadi Menteri Investasi. Dan kemarin Pak Bahlil yang sekarang menjabat sebagai Menteri SDM, ya kan, baru saja membuat keriuhan, kekecohan yang ada di negara kita tentang soal gas LPG 3 kilo. Dan ini dinilai masyarakat juga membuat keresahan ya, keresahan masyarakat gara-gara gas LPG 3 kilo. Setelah viral tentang kebijakannya gas LPG 3 kilo, ya kan, masyarakat resah. Di dalam pidatonya, dia semakin menjadi-jadi. Seolah-olah keresahan masyarakat itu dibuat bahan candaan. Kadang-kadang lucu juga sih pejabat yang ada di negara kita itu. Dan yang anehnya lagi, kenapa ya pejabat-pejabat dulu itu ya suka berbohong lah kepada masyarakat. Masih ingat nggak? Dulu kita tawar-tawarkan gitu kan. Katanya para investor rebutan gitu kan. Tapi pada faktanya kenyataan sampai sekarang justru investor satu pun tidak ada. Sebagai masyarakat tentunya kita juga kecewa. Kecewanya bagaimana sih? Kalaulah memang investasi tidak ada yang minat, ngomong jujur aja ke rakyat. Dan anehnya lagi, artis-artis diajak ya kan, diajaklah ke IKN lah untuk inilah, dan ujung-ujungnya sekarang IKN dananya katanya dipangkas. Antara berlanjut atau tidak saya juga kurang tahu. Oke, inilah berbagai komentar-komentar netizen terkait dari mulai gas LPG langka, dari mulai ternak Mulyono lah apalah, kemudian yang katanya Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi lah. Inilah berbagai tanggapan dari masyarakat. Kita simak. Semoga kita juga menemukan poin pentingnya. Jadi ya kalau sekarang kemudian rakyat melihat gas LPG ini langka gitu ya, nggak ada di warung-warung atau di tempat yang biasa mereka beli, ya itu jangan salahkan rakyatnya, karena mereka biasa beli di warung-warung gitu. Dan kalau sekarang mereka protes sekarang langka, ya benar sebenarnya gitu. Jangan kemudian pemerintah menganggap bahwa nggak langka, ada kok di pangkalan. Itu menjadi satu kesalahan, bahwa yang namanya distribusi barang seperti ini itu yang terpenting bukan cuma soal harganya gitu, tapi ketersediaan dan tempat yang lebih dekat dengan konsumen atau masyarakat kita yang lebih bisa mudah kemudian dijangkau. Karena
dengan pemusatan seperti ini, yang menjual hanya di pangkalan saja, itu akan menimbulkan kerumunan dan kemudian menimbulkan antrian yang cukup panjang. Betul sekali, Mas. Itu kan jadi juga nyusahin semua pihak. Di Jakarta kemarin pihak kepolisian sampai harus turun tangan, sampai harus kemudian ngatur lalu lintas supaya tidak terjadi keributan gitu. Terus kemudian ya orang-orang juga jadi berdiri panjang sekali. Itu kan kalau ada investor asing tiba-tiba berada di Indonesia dan melihat pemandangan yang seperti ini, kan malu kita gitu. Malulah sebagai negeri gitu. Tapi kenapa pejabat kita tuh ngerasa nggak bersalah ya? Kebijakannya konyol, salah gitu ya. Tapi mereka nggak ngerasa bersalah. Ngerasa pahlawan, ngerasa hebat, ngerasa sudah berpikir untuk masyarakat, padahal nyusahin. Padahal seandainya pemerintah ini nggak ada gitu ya, dan gas LPG itu dijual seperti biasanya di warung-warung, nggak ada cerita ini gitu. Betul, Mas. Jadi ya sebelum Ibu Sri Mulyani kaget, sebelum Pak Bahlil itu berpikir soal kemaslahatan atau supaya masyarakat itu bisa terbantu, supaya beli dengan harga yang sama dan sebagainya. Sebelum itu semua, cobalah kalian berpikir menjadi rakyat. Betul. Jangan cuma mikir diri sebagai menteri gitu. Oke, sekarang kita akan bahas peternakan. Tapi ini bukan sembarang ternak. Waduh, bukan sembarang ternak. Apa Ternak terus? itu banyak. Ternak babi, ternak anjing, Waduh, ternak ulat, waduh, ternak cacing, waduh. ternak ayam, Iya. ternak ikan, dan Iya. lain sebagainya. Kali ini kita membahas ternak Mulyono. Apa itu ternak Dari Mulyono? segala banyak ternak, Waduh, jenis bahasanya ternak ngeri. Mulyono. Karena apa? Anda kan punya otak, pasti ingat. Dulu Mulyono itu pernah mempromosikan mobil SMK. Sudah banyak ribuan yang memesan. Ya, nanti diproduksi massal. Pelan-pelan, Mas. Pelan-pelan. Ternak Mulyono nggak ada satupun yang membeli mobil SMK. Aduh. Padahal mendukung banget, membanggakan apa yang dikatakan dipromosikan Mulyono. Tapi mereka sendiri nggak mau membeli. Waduh. Karena tahu kalau itu mobil tipu-tipu, mobil Cina yang diganti merek, logonya saja. Waduh. Kan munafik, blon dan goblok gitu loh. Ya kan? Terus harusnya membeli sebagai bukti bahwa benar-benar mendukung dan mencintai yang dipuja, yang disembah. Kemudian waktu di Jakarta masuk gorong-gorong. Jadi otaknya itu sekelas gorong-gorong. Dalam memilih pemimpin itu hanya ditipu dengan suatu masuk gorong-gorong aja sudah cukup lah jadi pemimpin gitu. Itu sudah kelasnya otak rendah, SDM rendah. Kemudian IKN. Nah, mendukung banget sampai mati-matian mendukung, baik di sosial media maupun dimanapun, mendukung apa yang menjadi keinginan Mulyono, yaitu memaksakan membangun ibu kota Nusantara, memakai duit hutangan. Jadi bukan karena Indonesia kaya, tapi membuat dengan duit hutangan. Kembali lagi, ternak Mulyono satu pun nggak ada yang membeli properti di IKN. Malah PIK 2 ya dibangun di Jakarta, di tanah Jawa, nggak di hutan. Ya kan? Nah, sampai Mulyono ngemis ke luar negeri agar ada investor yang mau berinvestasi di IKN. Ya nggak ada yang mau. Orang luar negeri itu cerdas otaknya, SDM-nya tinggi, nggak seperti pendukungnya Mulyono. Ya nggak mau dong. Harusnya itu kalian beli, wujud dari kebanggaan kalian gitu loh. Betul. Biar nanti nggak jadi rumah hantu yang paling gede di dunia gitu loh. Ya, harusnya dibeli, walaupun pakai duit hutangan ya dibeli, jaga harga diri gitu loh. Ketar-ketir ternak Mulyono. Yang di sesembahan yang sama yang nyembah sama-sama blow-on-nya, sama-sama munafiknya. Waduh. Ya, mungkin Pedes tahu kan. kata-katanya Mungkin ini. Tahu sudah
tahu bahwa itu proyek atau mega proyek yang bermasalah karena nggak ada duit, memaksakan kehendak pakai uang rakyat. Tapi saking blow-onnya, munafiknya, tetap mendukung walaupun tidak setuju. Kan bodoh banget itu. Waduh. Tidak mendukung, tahu tidak baik tapi tetap mendukung. Gimana coba? Munafik banget. Blow-on banget. Waduh. Pokoknya segala ternak yang paling munafik adalah ternak dari jenis ternak Mulyono. Waduh. Parah deh pokoknya. Parah banget. Aduh, pakai logika. Kalau melihat video ini, mendengarkan, otak Anda pasti sadar kan, tapi kan nggak mau sadar karena munafik. Oke. Ternak Mulyono mendengar seperti ini pasti ketar-ketir ini. Ngeri. Petuah dari seorang petani. Cerdas. Tetapi belum tentu anak abah. Biasanya kalau ada orang-orang yang cerdas seperti ini, komentar netizen itu selalu, oh ini pasti anak abah begitu. Ya kalau dipikir-pikir, katanya mobil SMK sudah dapat pesanan, katanya IKN itu jadi rebutan para investor, tetapi pada faktanya bohong. Itu kan sebuah kebohongan. Sebagai masyarakat saya juga mikirnya kok gini ya. Dulu saya itu cinta banget loh sama Mulyono, cinta. Tapi sekarang saya sudah sadar, mungkin netizen akan ketar-ketir melihat video ini, terutama ternak Mulyono. Dan spekulasinya pun muncul berbagai kontroversi dari seorang Mulyono, kemudian dikaitkan apakah benar Pak Prabowo itu juga takut pada Pak Jokowi. Kita simak reaksi dari netizen, apakah ini benar semuanya. Prabowo takut pada Jokowi. Ini buktinya. Mudah dipahami. Lihat video sampai selesai. Salam Pancasila. Woi, rakyat Indonesia. Iya, Pak. Aku bisikin ya. Oke, apa? Prabowo takut sama Jokowi. Yang benar. Nah, ya. Serius. Jelaskan secara Iya. sederhana. Oke. Inti kasusnya adalah pada permasalahan yang menimpa antara Gus Miftah Oke. dan Bahlil. Masa sih? Dari bobot kesalahan Gus Miftah lebih kecil daripada kesalahan Bahlil. Loh. Gus Miftah hanya menjolimi ya seseorang, satu orang, yaitu penjual es teh keliling yang lagi dagang di ceramahnya Gus Miftah. Oke. Sedangkan Bahlil kasusnya lebih besar. Loh. Menjolimi hampir seluruh rakyat Indonesia, terutama Setuju. masyarakat kecil. Iya. Pengguna gas LPG. Betul. 3 kg. Bener. Semua kalang kabut. Semua resah. Iya, resah gelisah. Tetapi perlakuan yang dilakukan oleh Prabowo berbeda jauh. Loh. Ya, Gus Miftah langsung dicopot, diganti, dipecat. Sedangkan Bahlil tidak. Oh, ini salah. Salah, Pak, salah. Lalu kemudian dari bobot bantuan. Ya, Gus Miftah ini membantu Prabowo memenangkan Pilpres kemarin begitu besar. Iya, betul. Karena Gus Miftah berhasil ya mengambil suara dari basis suara PDIP di Jawa Tengah. Oh. Ya, sedangkan Bahlil apa? Nah ya, Bahlil itu menteri kesayangannya Jokowi. Oh. Ya boneka lah. Ya, kacung lah. Kacung. Ya, maka tidak dipecat. Artinya dari itu tadi, penjelasan sederhana tadi, bahwa Prabowo takut sama Jokowi. Karena apa? Bahlil dekat dan menjadi orang kepercayaannya Jokowi, sedangkan Gus Miftah tidak dekat. Ya, bukan kacung atau bukan orang dekatnya Jokowi. Maka perlakuannya berbeda.
di sini menyimpulkan bahwa Prabowo takut. Ya kalau nggak mau dibilang takut, ewoh pekewoh lah, nggak enak lah, kan gitu ya. Nah, masa sih Pak, masa sih? Kemudian kita tunggu ya apa yang terjadi berikutnya. Oke. Akan banyak sekali masalah-masalah yang akan muncul. Ya. Penjelasan saya ini mudah dimengerti kan? Ya. Nah, saya kadang-kala heran. Heran kenapa? Dengan orang-orang yang videonya bisa viral dengan kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang jelimet, seolah-olah intelektual, tapi pepesan kosong. Waduh. Gak ada isinya itu. Oh. Ya. Lalu dikomal-komal, ya, yang bela Jokowi, yang bela Prabowo. Waduh. Tapi isinya pepesan kosong. Kosong. Ya maka berbahagialah dan beruntunglah kalian punya peci merah IQ tinggi Sang Pancasila. Wis, keren. Saya akan memberikan penjelasan-penjelasan dengan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat kecil. Oke. Maka coba silahkan kalian komen ya, apa yang saya sampaikan tadi benar gak? Benar gak bahwa Prabowo takut sama Jokowi? Ternak bansos juga boleh ikut komen. Ternak Mulyono silahkan komen, bebas. Ternak bansos. Oke. Peci merah IQ tinggi Sang Pancasila. Merdeka. Oke Pak, saya akan menanggapi video Bapak terkait tentang katanya Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi itu tidak benar. Kemarin saya juga baru saja melihat pidato Pak Prabowo. Beliau juga bilang jangan sampai ada yang membuat berita kalau saya tidak rukun sama Pak Jokowi. Intinya seperti itulah. Dan beliau hubungannya pun masih sangat erat. Jadi untuk Pak Peci Merah kritik sih boleh ya kan. Tetapi ya jangan berandai-andai atau memberikan statement yang kurang tepat. Gus Miftah ya kan. Gus Miftah lah bahasa modernnya. Gus Miftah atau Gus Miftah itu mengundurkan diri karena beliau mengundurkan diri, bukan dipecat. Jadi bukan dipecat Prabowo, beliau mengundurkan diri Gus Miftah. Namun yang saya agak sesalkan, kenapa sih politik di Indonesia itu gini ya? Kalau kita menjadi salah satu tim suksesnya, kemudian membawa dampak yang luar biasa, meskipun orang tersebut bukan mempunyai rekor yang bagus atau bukan berprestasi, sedikit-sedikit kok itu ya ada balas budi baiknya. Entah itu diangkat menjadi menteri lah, apalah gitu. Aneh tapi ya seperti itulah di Indonesia. Oke, video ini mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat. Dan tentunya mudah-mudahan para pemimpin amanah, jujur, dan tidak ada yang korupsi. Dan saya berharap omongan Pak Prabowo itu jangan hanya omong-omong saja, buktikan yang konon katanya di era presiden beliau tidak ada yang kebal hukum, korupsi akan diberantas. Benarkah itu semua? Kita tunggu video selanjutnya. Jangan lupa subscribe juga channelnya Bang Toha ya kan, biar update video terbaru. Bahkan sekarang Menteri Bahlil itu udah menjadi perbualan netizen yang begitu sangat luar biasa ya, karena kebijakannya yang dinilai kemarin sangat blunder, kemudian beliau menjabat Menteri Investasi pun juga nggak ada yang investor masuk di negara kita. Ini gimana sih? Oke, terima kasih sudah menyimak video reaction Bang Toha.